Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi dengan Pak Edi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kedua pada bab yang ke-6, yaitu mengenai bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh pendiri negara. Ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai pengertian dari semangat dan juga komitmen kebangsaan, serta siapa saja pendiri dari bangsa Indonesia ini. Ya, tentunya lebih condong pada tokoh proklamator negara Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan juga Bapak Muhammad Hatta. Ya, tentunya kalian sudah pelajari biodatanya dan juga mencatatnya ya. Nah, sekarang kita bahas materi yang kedua, yaitu bentuk-bentuk semangat dan juga komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa. Ya, tetap semangat. Ikuti video ini sampai akhir ya. Oke, kita masuk ke inti pelajaran hari ini, yaitu materi kedua pada bab 6. B, yaitu bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditujukan oleh pendiri negara. Ya, tentunya anak-anak sudah tahu ya, pendiri negara itu siapa saja tokohnya. Tentunya lebih condong pada Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Nah, jiwa, semangat dan komitmen dalam perjuangan merebut kemerdekaan disebut juga sebagai nilai-nilai kejuangan 45. Untuk memperoleh gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada setiap zamannya, diadakanlah periodisasi per zamannya ya. Diadakannya periodisasi. Periodisasi yang pertama yaitu pada masa sebelum pergerakan nasional. Ini ditandai dengan sejak dahulu Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan diisi oleh kerukunan dan kedamaian antara pemeluk agama. Sudah mulai timbul jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan. Ya. Seperti yang materi yang kita sudah bahas sebelumnya, pada periodisasi yang pertama ini masih bersifat kedaerahan ya, karena masih dalam bentuk kerajaan. Ya. Seperti itu. Nah, sebelum Pak Edi lupa menjelaskan apa itu periodisasi. Periodisasi itu adalah pembagian setiap zaman untuk mempermudah, menjelaskan, memberikan pengertian terhadap objek yang ingin kita bahas ya. Nah, kita lanjut ke periodisasi yang kedua, yaitu pada masa pergerakan nasional. Tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908, Syarikat Dagang Islam atau Syarikat Islam 1912. Pada tahun 1928 terjadilah Sumpah Pemuda yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas, rasa harga diri sebagai bangsa, rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa, lalu menjurus pada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Nah, tentunya ini sudah kita bahas ya, terkait materi Budi Utomo dan juga materi Sumpah Pemuda sebagai satu tanah air, satu bangsa dan juga satu bahasa untuk memperkuat persatuan mencapai sebuah kemerdekaan. Ya. Nah, Jepang menjajah Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Akibat penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan. Penggemblengan pemuda dapat menimbulkan semangat yang kokoh dan memupuk militasi yang tinggi untuk merdeka. Nah, ini dampak positif dari penjajahan yang dia lakukan oleh Jepang ya. Pemuda
menjadi lebih semangat. Selanjutnya, tahap perjuangan antara kebangkitan nasional dan akhir masa penjajahan Jepang merupakan persiapan kemerdekaan. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan makin menggelora. Ya, karena para pemuda dan golongan tua tidak mau seterusnya dijajah oleh bangsa apapun, itu bangsa siapapun, ya. Berkat pengembangan yang dilakukan oleh Jepang, para pemuda itu menimbulkan rasa semangat. Ya. Oke, masuk ke periode yang ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, di samping ada gambar dari Bapak Insinyur Soekarno, tokoh proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, ya, dengan Muhammad Hatta. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak diterima oleh pihak Belanda. Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Mulailah bangsa Indonesia melakukan perjuangan di segala bidang, termasuk agresi militer dan juga perjuangan di Surabaya, ya, 10 November. Yang mesti kalian ingat itu. Bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata, berjuang dalam bidang politik dan melakukan diplomasi atau perundingan secara baik-baik dengan Belanda, ya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan, ya. Nah, masuk ke periode yang keempat, yaitu masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Nah, perjuangan tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nanti kita bahas tujuannya seperti apa, ya. Jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari. Itu, ya. Nah, pada saat ini tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah kecil. Tantangan bisa datang dari dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri adanya rasa malas, korupsi, pemberontakan, dan krisis ekonomi. Ancaman dari luar bersifat non-fisik seperti gaya hidup, datangnya ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila, janganlah dianggap sebelah mata. Ya, tentu ini akan, kalau kita menganggap ini sebelah mata, tentunya akan mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Karena itu kita harus jaga persatuan, kesatuan dengan dasar Pancasila, ya. Untuk menghadapi semua tantangan tersebut, jiwa dan semangat 45 patut kiranya untuk tetap dipertahankan. Nilai-nilai terdapat dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Undang-Undang Dasar merupakan nilai dasar dari jiwa dan semangat 45. Nah, ini ada 17 tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Pertama, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, jiwa dan semangat merdeka. 3, nasionalisme, patriotisme, rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, pantang mundur dan tidak kenal menyerah, persatuan dan kesatuan, anti penjajah dan penjajahan, percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan diri, percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya, idealisme kejuangan yang tinggi, berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara, kepahlawanan, sepi ingin pamrih, rame ingin gawe, kesetiakawanan, senasib sepenanggungan, dan kebersamaan, disiplin yang tinggi, ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Sepi ingin pamrih, rame ingin gawe itu artinya senyap dalam pamrih, ramai dalam pekerjaan. Itu bahasa Jawa, ya.
Nah, sekian dulu untuk materi kita pada kesempatan hari ini. Mohon disimak dengan baik ya, dan juga bisa dilihat pada buku paketnya masing-masing. Nah, demikian tadi materi yang kita sudah pelajari, yaitu mengenai bentuk-bentuk semangat dan juga komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh pendiri negara. Ya, pada intinya di sini, kesimpulannya di sini, nilai-nilai 45 itu ditunjukkan dalam 4 periodisasi ya, untuk mencapai sebuah tujuan, yang mana ada 17 tujuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mesti kita capai untuk kemajuan bangsa Indonesia, untuk bersatunya Indonesia yang lebih baik lagi. Merdeka! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.